Kita akan mulai melihat bagaimana ketika dua entitas ya, satu perusahaan dengan sistem yang sudah settle, bisnis yang berjalan, ya, berputar dan sebagainya, kolaborasi dengan pekerja-pekerja yang ada, ya. Ada banyak hal yang kita harus satukan, yaitu nilai-nilai, value-value tentang makna dari kerja, ya kan? Makna kerja. Kenapa ini penting nilainya ya, ini values-nya ya, values. Kenapa ini penting? Karena seringkali problem itu muncul dari ketidaksinkronan antara pola pemikiran dari para pengusaha atau perusahaan ya, perusahaan dengan para pencari kerja, ya. Nah, saya selalu mulai dari yang paling bawah dulu ya. Saya selalu nanya ketika interview, bertanya kepada para peserta adalah, apa tujuan dari Anda mencari pekerjaan? Kalau saya boleh katakan, hampir 90% orang mengatakan karena finansial. Finansial, Pak. Saya butuh pemasukan. Saya pernah bisnis gagal, keluarga saya morat-marit, saya punya anak, punya istri, bla 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 bla. Saya butuh pekerjaan untuk saya bisa survive. Saya butuh uang. Salah tidak. Memang kalau kita lihat dari cycle manusia, ketika manusia sudah beranjak dewasa, tidak lagi di bawah orang tua, mereka punya kewajiban untuk menghidupi dirinya sendiri. Itu prinsip manusia hidup. Nggak salah. Saya hargai. Walaupun jawaban ini, kalau misalnya jawaban yang basic. Lalu saya tanya ulang, kalau Anda sudah dapat gaji nih, lalu next step-nya apa? Langkah selanjutnya apa? Apa cuma bekerja aja atau dalam pekerjaan itu Anda mau apa? Oh, tentunya saya mau mencari yang kedua adalah ilmu. Nah, ini sudah agak lumayan. Artinya dia orang yang ketika bekerja nanti ingin mencoba berbagai macam untuk bisa menambah knowledge-nya. Salah? Tidak. Tapi ini juga masih sangat basic. Lalu yang ketiga, biasanya orang ingin atau mengatakan bahwa oh saya ingin mengembangkan diri, ya. Artinya saya mau lebih spesifik, tahu bidangnya. Saya nanti juga merasa bahwa saya punya lebih percaya diri. It's okay, fine. Ilmu ada, pengembangan dirinya juga ada. Ya, mungkin ada bumbu-bumbu lain lah ya. Ada di sini biasanya ibadah, ya kan? Nggak ada yang salah. Pak, tujuan saya kerja lah ibadah. Betul, ya. Tapi kita harus perhatikan bahwa jawaban-jawaban yang di bawah ini adalah jawaban-jawaban yang sifatnya abstrak. Uang abstrak. Nilainya bagi A, B, C bisa beda-beda. Saya segini cukup Pak, segini kurang Pak, saya pengennya segini dan sebagainya. Itu bisa perdebatan panjang tuh pada saat kita negosiasi. Ilmu, saya sering bilang, kalau Anda merasa kurang ilmu, kenapa nggak Anda sekolah yang benar, kuliah yang benar, atau belajar habis-habisan, lalu Anda kerja di perusahaan saya. Oh, tapi kan saya berharap perusahaan bisa mengajarkan saya. Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Pertanyaan saya, perusahaan tidak menyediakan pengajaran guru yang akan melatih Anda. Anda harus cari ilmu sendiri, apalagi di zaman sekarang, di mana segala sesuatu itu sangat mudah. Cari AI ketemu semua. Cari di website ada semua. Cari di banyak platform-platform pengembangan banyak semua. Jadi kita bisa pintar mendadak. Itu kalau kita mau. Gitu ya. Jadi perdebatan ilmu juga saya bilang, ya Anda pelajari sendiri dong, cari sendiri. Dan Pak, saya nggak bisa CapCut. Ya belajar dong, cari. Mudah kok. Cari di YouTube aja ketemu. Pak, saya nggak tahu namanya presentation yang bagus gimana. Cari di YouTube. Anda bisa belajar di situ. Karena tidak orang yang di kantor yang dedicated hanya ngurusin Anda jadi pinter. No. Ketika Anda rekrut dalam perusahaan, terima perusahaan, Anda sudah pinter di tarapan paling basic. Jelas ya? Mungkin ilmu-ilmu lebih oke, tapi ilmu dasar perusahaan nggak mau tahu. Harus pinter sendiri dong. Gitu kan ya. Nah, yang lebih tinggi adalah implementasi.
Apa itu implementasi? Anda kalau fresh graduate ya, orang itu kan belajar saat kuliah ya, dengan berbagai macam cara lah. Ada yang belajar sampai IPK-nya tinggi, ada yang belajar ikut organisasi, so okay, good. Tapi problemnya ketika Anda mulai masuk bekerja, perusahaan yang menuntut kontribusinya, mana hasilnya? Hasil tidak harus seperti sales. Oh, langsung uangnya ada. Oh, bukan. Hasil bisa bicara bahwa kontribusi-kontribusi kecil dari apapun yang Anda lakukan di tempat kerja, itu pasti memberi nilai lebih buat perusahaan. Contoh paling simpel ya, kalau saya ngerekrut OB. OB apa sih nilai lebihnya? Kebersihan. Kalau ada konsumen datang, bersih, rapih, mereka memuji, mereka happy, di restorannya misalnya, itu udah happy. Di OB pun bisa terukur. Kalau misalnya Anda melamar sebagai customer service, cara Anda senyum, memperlakukan orang, nggak jutek, Anda kembangkan semua dengan ilmu-ilmu dan pengembangan diri tadi, Anda sudah bisa implementasi sebagai seorang customer service. Artinya semua harus sampai ke titik ini. Karena titik inilah yang akan dilihat, dievaluasi oleh perusahaan bahwa, oke, ini orang ramah, bagus, kontribusinya ada. Ini orang detil, rinci, kontribusinya ada. Oh, orang ini pemikir, idenya banyak, ada kontribusi. Implementasi harus clear. Lemah di sini. Ya. Lalu yang berikutnya setelah implementasi apa? Kita harus terus melatih menjadi ahli. Ya, ahli juga berarti bukan ahli banget, bukan ya, karena keahlian itu seringkali juga jam terbang. Tapi minimal ketika Anda implementasikan, lalu lebih spesifik. Contoh saya di bidang payroll misalnya, pembayaran karyawan ya. Karena saya terus melatih, saya ngerti semua, saya bisa tahu titik di mana, wah ini ada yang salah. Ini, kan orang baru nggak ngerti ya. Ketik input selesai. Salah nggak salah ya nggak tahu ya. Tapi orang-orang yang ahli tahu, ini ada yang salah dari rumusnya. Ini ada yang salah dari hasilnya. Ini kayaknya nggak tepat. Ini kayaknya dan lain sebagainya. Nah itu bicara keahlian. Bidang lain juga sama. Keuangan misalnya. Ada orang yang kerja pertama sebagai ini, mereka hanya input. Nggak peduli itu hasilnya bagaimana, nggak peduli itu salah atau enggak, gitu ya. Tapi ada orang yang sudah ahli, dia bisa memberikan rekomendasi, Pak, sebentar ya. Setelah ini saya lihat kok ada yang salah ya. Ini urutannya nggak tepat, nggak balance dan lain sebagainya. Nah itu yang disebut ahli. Tahu mana titik-titik yang tidak waras, tidak wajar, gitu ya. Nah, setelah ahli bicara tentang kualitas, gitu ya. Karena kalau kita menjadi orang yang ahli, artinya sama dengan kita menjadi orang yang punya kualitas. Di mata siapa? Ada dua. Satu di mata atasan, kedua di mata konsumen. Ini kunci utama ya. Atasan memuji, belum tentu konsumen juga memuji. Tapi yang bagus itu atasan senang, ada ukuran-ukuran dalam menilai bawahannya bagus atau tidak. Lalu yang kedua, ada kontribusi yang berkaitan dengan pendataan-pendataan yang memang perlu diberikan. Misalnya service level agreement, ya kan? Itu artinya apa? Artinya konsumen puas dengan apa yang diberikan. Kualitas. Kita harus sampai titik ini. Banyak sekali karyawan yang menganggap bahwa, dengan pertanyaan simpel, Anda, kalau saya mau pertanyaan ya, Anda dibayar oleh siapa ketika bekerja di sini? Hampir sebagian jawabannya, oh perusahaan Pak. Saya bilang salah. Perusahaan tidak akan pernah bisa membayar gaji kalau konsumen kita bubar. Komplain semua. Nggak beli produk kita. Jadi harus diingat, Anda digaji oleh konsumen. Makanya kalau kita sudah sampai titik itu, kualitas kita sadar, tahu sendiri gimana cara kita bekerja. Gitu ya. Lalu yang berikutnya, setelah kualitas tentunya muncullah yang namanya trust. Perusahaan trust dengan karyawannya, karena ada juga, ya dari pengalaman saya ada orang-orang yang saya begitu pegang ya, karena dipercaya orang ini memberikan impact kontribusi yang besar buat perusahaan, baik secara finansial maupun tidak secara finansial langsung. Ya, nah itu namanya orang punya kualitas. Ya tentunya saling percaya. Perusahaan juga berikan bonus besar pasti. Ya banyak saya punya teman-teman yang jaga orang, karena dianggap bagus, dia jaga, diberikan fasilitas, diberikan gaji lebih besar dan sebagainya. Why not? Karena dia sudah betul-betul memahami nilai dan dia bisa kontribusinya ada. Ya, kalau trust ini sudah tercipta, makanya perusahaan akan, atau perusahaan lain ya konsumennya, akan membayar. Nah inilah yang sebagian besar
bisa jadi bagian dari porsi karyawan. Beginilah proses atau caranya berpikir. Nah, banyak orang hanya stop di sini, bahkan ada yang cuma di sini, bahkan ada yang cuma di sini, Pak. Yang penting saya kerja apa aja, Pak, nggak ada nilai sama sekali. Pak, yang penting saya mau cari ilmu, nggak ada nilai sama sekali. Pak, saya penting pengembangan diri, nggak ada nilai sama sekali. Karena pengembangan diri itu bukan urusan perusahaan, itu harusnya menjadi urusan dirinya sendiri. Ya, saya pernah dulu menawarkan ya ke satu company yang mungkin company multinasional yang punya kultur bahwa namanya pengembangan diri itu bukan tugasnya perusahaan, tapi tugas personal, tugas dirinya. Ya, jadi saya waktu itu masuk ke satu perusahaan tersebut, saya sebutkan nama ya supaya kita menjaga privasi dan respect juga gitu ya. Lalu saya ketemu dengan expatnya, saya bicara panjang lebar tentang pengembangan sumber daya manusia dari si soft skill. Ada motivasi, ada harus ini, harus itu. Mereka hanya mukanya datar, lalu seperti tidak mendengar gitu ya, seperti ngelihat saya tuh mempresentasikan hal yang aneh. Singkat kata, hampir 30 menit saya presentasikan, lalu mereka dengan penerjemahnya menjelaskan, Pak, mohon maaf, kenapa kok hal-hal basic seperti ini, soal disiplin lah, soal motivasi, soal emosi stabilitas, soal kemampuan komunikasi, kok harus ditrainingkan, lalu training itu menjadi tanggung jawab atau menjadi cost buat perusahaan. Saya jelaskanlah panjang lebar dengan gagah berani. Tapi di satu titik bilang, Pak, bukankah kalau saya meng-hire seorang karyawan, seharusnya karyawan itu sudah siap, sudah selesai dengan dirinya, sudah bisa menyelesaikan semua permasalahan, apalagi soal disiplin. Mohon maaf Pak, itu kan sangat basic. Ya, perusahaan tidak akan mampu melatih disiplin hanya training 2-3 hari. Itu adalah proses kalau di negara kami, sejak dia kecil sampai besar itu didiknya. Nah sekarang kalau kita hanya dapat sumber daya manusia dengan masih sibuk dengan urusan disiplin dirinya, lah kenapa kok harus jadi beban kami perusahaan? Ya, lalu dia jelaskan banyak hal tentang pelatihan dan sifat soft skill. Dia bilang, saya tidak anti dengan pelatihan. Kalau pelatihan itu sifatnya adalah knowledge, skill, betul, itu tanggung jawab perusahaan. Tapi kalau training itu sifatnya hanya soft, gimana mengendalikan emosi? Why not? Kenapa kami harus bayar? Nah, orang tersebutlah yang harus berjuang supaya bisa mengendalikan emosi, bukan kami. Itu fakta. Ya, kita harus mulai coba merubah mindset gitu ya, bahwa banyak masalah-masalah yang sebenarnya perlu kita bereskan, khususnya dari hubungan ketenagakerjaan. Kerjaan secara formal oke, ya secara hukum oke, sudah diatur. Tapi makna-makna di dalamnya harus dipahami oleh sama-sama. Karena muncul karyawan yang demo, ya. Padahal perusahaan sudah menyampaikan bahwa kita kondisinya begini. Harusnya karyawan sebagai anggota satu keluarga, oke Pak, apa yang kita bisa lakukan ya? Apa harus bagaimana ya kita survive? Tapi apa yang terjadi seringkali karyawan Pak, oh, itu urusan perusahaan, yang penting saya kerja di sini, saya dibayar. Hubungan seperti itu jadi toksik. Hubungan seperti itu jadi masalah. Tidak pernah keselarasan antara pengusaha dan karyawan. Dan itu akan jadi ayam sama telur yang terus dibereskan bertahun-tahun tapi nggak pernah beres. Karena kita tidak menyentuh pada sisi makna dari kerja, nilai-nilai dari kerja itu apa.